Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita patut bersyukur, bersukacita karena Tuhan baik buat kita. Amin. Kita saat ini akan bersama-sama membaca kebenaran firman Allah dan berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Saya ingin kita bersama-sama membaca kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 37 mulai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiamlah diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, sampai di situ. Satu lagi, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Itu. Ya, sampai di sini kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik dan betapa baiknya Tuhan Engkau dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan Engkau selalu ada di dalam kami. Dan Engkau Tuhan yang memegang tangan kami sehingga kami tidak digoyahkan oleh apapun. Tapi kami makin Tuhan melekat kepadamu, berharap hanya kepadamu. Kami dibaharui setiap waktu lewat kebenaranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kami bersyukur, kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan. Sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama dengan rekan teman-teman. Ya Tuhan seiman, kami akan menyembahmu, memujimu, mendengar kebenaranmu yang akan menolong kami terus untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Kuasa Allah bekerja, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Ya Tuhan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya ada kemenangan di dalam kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa, kita mau bertepuk tangan dan bersukacita hari ini. Saudara siap untuk bersukacita pagi hari ini? Karena Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Kita mau rayakan kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu.
namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka dan ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Katakan haleluya, 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 haleluya. One more time. Woo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau boleh kita memuji Dia, Dialah jaminan kehidupan kita. Tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan, benteng hidupku, aku takut keselamatan. Kau buktikan kasih. Katakan, benteng hidupku, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan sekali lagi, Yesus, jaminan benteng hidupku. Mari kita sama nyatakan, berjalan bersamamu, akan ku gentar, sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beri kemenangan. Semua katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, majid keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes Tuhan, Engkaulah jaminan bagi kami orang percaya. Mari saudara kita mau nyatakan, berjalan bersamamu, ku takkan takut. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, sebab Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, majid keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Semua kita umat yang percaya kepada Tuhan mau bersorak, katakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Engkaulah jaminan keselamatan kami Tuhan. Untuk itu kami mau katakan,
benteng hidupmu. Yesus benteng hidupmu. Haleluya. Sebelum kita duduk, silahkan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara-saudari yang kasih. Kita akan mendengarkan. Haleluya, happy Sunday semua. Tadi bersemangat, kurang bersemangat nih, happy Sunday church. Happy Sunday, puji nama Tuhan. Selamat datang buat kita semua jemaat-jemaat terkasih. Saya mau tanya, mungkin ada yang beberapa dari kita baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tanganmu. Oh, ada 2, ada 3, ada 4. Boleh berdiri dulu, kita mau sambut. Selamat datang buat saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir. Di sini kami terbuka ya saudara-saudari. Kalau misalkan saudara-saudari mau bersama-sama bersekutu dengan kita, silakan duduk, nggak apa-apa, cuma mau lihat aja. Kita di sini terbuka untuk saudara-saudari yang belum memiliki gereja tetap, dan kita juga di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan di tengah minggu. Saudara-saudari kalau misalkan nggak kerja bisa ikutan, atau misalkan nggak sibuk silakan bisa ikutan kegiatan-kegiatan komsel kita. Oke, saya juga mau mengatakan welcome buat saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, yang saat ini ikut ibadah online, welcome. Dan biarlah kita tetap menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dan saya mau mengumumkan, kita setiap hari Minggu ada 2 service ya, ada 2 ibadah raya. Ibadah pertama itu bahasa Indonesia yang jam 10, jamnya itu jam 10 AM sampai dengan selesai. Terus kita juga ada English service ya, ibadah raya. Ini enggak cuma buat anak-anak. Jadi kalau misalkan saudara-saudari punya saudara yang menikah dengan warga negara sini, atau mungkin punya teman-teman, bisa diajak. Kita sama-sama mau bersekutu, kita mau berkumpul, kita mau memuji Tuhan sama-sama, bertumbuh di dalam perkumpulan yang ada. Amin. Oke, saya mau umumkan juga kita ada komsel ya, saudara, kita ada terbagi komsel, ada 3 wilayah di sini. Kita ada komsel dewasa muda, terus kita ada komsel Redland and Banning. Dan juga kita ada komsel Loma Linda. Oh, ada 5 ternyata. Ada komsel senior dan komsel youth atau English. Ya, itu every Friday. Itu nanti kita akan umumkan di WhatsApp. Jadi saudara-saudari, kalau yang belum bergabung nanti boleh ya kita masukkan announcement kita. Nah, biasanya itu komsel dewasa muda itu diadakan setiap hari Senin atau Selasa. Itu bisa lewat Zoom, kadang bisa bisa ketemuan ya di satu site. Terus kita juga ada komsel Redland Bannings ya. Komsel ini selalu diadakan kalau enggak di rumahnya Ibu Eka, di rumah Ibu Eka dan Bapak Morris ya, di rumah pastor kita, Pastor Heri dan juga Bugem Deborah. Nah, itu setiap hari Kamis ya. Terus komsel senior juga kadang-kadang diadakan hari Kamis ya. Jadi tetap keep in touch di
WhatsApp kita, ada WhatsApp senior juga, nanti bisa diberitahukan kapan komsel lebih lanjutnya. Terus ada komsel youth itu biasanya every Friday, jadi nggak cuma youth, jadi semuanya saudara-saudari yang mungkin punya saudara-saudari yang nggak berbahasa Inggris nggak bisa berbahasa Indonesia, silahkan ya bisa ikutan di komsel youth setiap hari Jumat. Terus kita juga ada menara doa setiap hari Selasa dan Kamis, itu diadakan mulai dari jam 5 pagi. Saudara-saudari, yuk kita sama-sama mau bersemangat untuk berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kita di sini, dan juga berdoa bagi lain-lainnya ya. Biasanya ada pokok-pokok doa yang kita akan doakan ya buat saudara-saudara kita yang lagi mencari pekerjaan, mencari jodoh ya, mau memiliki cucu, boleh, kita juga boleh request ya pokok-pokok doa kita di sana ya. Terus kita juga itu setiap hari Senin dan Selasa dan Kamis ya saudara ya, jam 5 pagi menara doa kita. Orang Kristen kalau nggak berdoa itu nggak bernafas ya nggak sih? Cuman satu loh, berarti semuanya lagi nggak bernafas. Oke, jadi saudara saya mau ingatkan kembali, yuk kita sama-sama berdoa di hari Selasa dan Kamis di menara doa kita jam 5 pagi. Terus kita juga ada new membership class 101 yang akan diadakan Agustus 18 setelah fellowship ya saudara ya, tanggal 8 Agustus. Ini maksudnya buat saudara-saudari yang mungkin baru ikutan join di House of Worship kita ya, di gereja kita. Jadi nanti akan ada beberapa hal yang akan diberitahukan supaya kita satu visi, kita satu misi ya kan. Gereja Tuhan kalau satu visi, satu misi, wah bersatunya pasti luar biasa. Kokoh gerejanya dan juga menjadi berkat bagi sesama ya. Haleluya. Tolong nanti bisa ikutan semuanya ya, baik yang udah lama juga boleh ikutan lagi ya, karena mungkin ada hal-hal yang diperbaharui di tanggal 8 Agustus setelah fellowship. Jangan pulang dulu ya saudara-saudari. Tanggal 18 Agustus. Oke. Terus kita ada worship night yang akan dipimpin oleh Pastor Jacqueline Selosa. Jam 7 malam hari Rabu tanggal 21 Agustus ya. 21 Agustus kita ada worship night di gereja kita yang akan dipimpin oleh Pastor Jacqueline Selosa. Ya saudara-saudari, jadi kalau mau diisi lagi oleh firman Tuhan, kesaksian yang hidup dari pastor kita, dan juga kita mau memuji Tuhan bersama, saudara boleh ikutan bergabung di worship night hari Rabu, tanggal 21 Agustus jam 7 malam di tempat ini ya, di House of Worship Fellowship. Dan selanjutnya saudara, kalau misalkan saudara rindu ingin memberikan persepuluhan, ingin memberikan ucapan syukur saudara ya, atau mungkin mau memberikan benih iman, janji iman kita dan persembahan, kita ada kotak persembahan di sebelah sana, kita dapat memberikan offering kita, cash di sana, tapi saudara tidak perlu khawatir ya, kita ada juga Zelle and Venmo bagi saudara-saudari yang tidak memegang cash. Ya saudara ya. Terus saya di sini mau mengingatkan kembali untuk minggu depan ya. Minggu depan kita ada baptisan ya saudara-saudari. Bagi saudara-saudari juga yang mungkin baru bergabung di gereja kita, belum pernah dibaptis, boleh, ini baptisan air ya saudara. Kita percaya akan baptisan air di gereja kita. Nah ini udah ada 3 orang yang dari ibadah kedua English service itu ada 3 orang, ada Desire perempuan, kita sama-sama dukung dalam doa ya. Terus ada Ash perempuan dan juga ada Amir laki-laki ya saudara ya. Mungkin mau nama-nama saudara disebutkan atau mau ikutan baptisan buat minggu depan, saudara bisa langsung menghubungi saja Pastor Andre, Pastor Harry, Pastor Reki, atau mungkin bugem kita di sini. Oke saudara, dan kita terus mau doakan ketiga anak kita, siapa tahu ada lagi di luar sana yang mau dibaptis, wah luar biasa ya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Amerika. Oke, selanjutnya saya mau panggilkan anak-anak sekolah minggu, boleh maju ke depan.
Mereka excited banget karena minggu kemarin mereka baru masuk sekolah. Habis holiday ya. Lama banget. Oke, silakan bisa di sini. Nanti minta Bugem Deborah yang akan mendoakan. Okay, children, come on. Let's go. We pray in the front. Ayo, Abang Gabe, let's go. We pray in the front. We pray. Okay, everyone, can you close your hand? Everybody close your hand. Where is your hand? Where is your hand? Yeah, close your hand. Close your eyes. Let's pray ya. Okay, ready? Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami Bapa. Terima kasih buat semua yang Engkau lakukan buat anak-anak kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa buat mereka. Kau berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Kau berikan hati mereka yang rindu mencari Engkau Tuhan. Saat mendengarkan firman-Mu Tuhan yang membuat mereka menjadi kekuatan mereka. Aku berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu. Bapak berikan hikmat, berikan kekuatan untuk mereka menyampaikan firman-Mu. Firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati mereka. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Everybody say it? Amen. Selamat beribadah buat anak-anak kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah my provider, our provider. Engkau adalah kemenangan kami. You are my reign victory Jesus. And you are my Prince of Peace. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Yes, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are, you are Jehovah Jireh, my provider.
will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who Ini alasan kami. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you
bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau yang mempunyai firman berbicara di tengah-tengah kami Tuhan, supaya firman-Mu itu menguatkan kami, membebaskan kami, menghiburkan kami. Prinsip-prinsip yang hebat itu Tuhan mengubah hidup kami, supaya kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan kami yang menebus kami untuk tujuan yang sangat khusus untuk memuliakan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi ketika kita menyembah Tuhan, saya nggak bisa saya nangis terus ya. In fact tadi saya baru tidur subuh ya, sekitar jam 4 subuh mungkin saya baru bisa tidur. Karena ada satu kejadian yang nanti saya ceritakan ya. Tapi kira-kira hari ini kita mau tema khotbah hari ini adalah teman yang hebat. Wih, keren banget ya. Teman yang hebat. Ya, Saudara mau jadi teman yang hebat? Ya. Ini kemarin saya bagiin di cell group ya. Tapi saya mau bagiin lagi supaya kita semakin mengerti konsep ini. Ya. Boleh tim multimedia kita akan baca Markus 2 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu saya akan baca yang ganjil, kemudian kalau boleh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih baca ayat genapnya sampai kita ke ayat 12 ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudaraku, kitab Yohanes itu sampai pasal 21. Ya. Lalu kitab Yohanes ditutup dengan satu statement yang menurut saya sangat luar biasa. Dikatakan dalam kitab Yohanes 21 ayat 25, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang Tuhan Yesus lakukan. Betul, nanti saudara baca Yohanes 21 ayat 25. Ya. Tetapi kalau itu semua dicatat katanya, semua buku itu dikumpulkan, dunia ini tidak bisa menampung buku itu. Artinya banyak sekali hal-hal yang Yesus lakukan yang kalau dicatat nggak cukup. Itu sebabnya ketika kita melihat kejadian-kejadian yang dicatat dalam firman Tuhan itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat selektif dan sangat penting sekali. Ada
konsep, ada prinsip-prinsip yang seharusnya kita bisa pelajari di situ. Ada powerful prinsip yang bisa kita pelajari dari apa yang dicatat. Dan salah satunya adalah kejadian ini. Ya. Kejadian ini dimulai katanya Yesus kembali ke Kapernaum. Kapernaum itu adalah satu kota, satu tempat di Galilea di mana semua murid-muridnya itu berasal dari Kapernaum. Jadi tempat yang bagi Yesus merupakan like second home, mungkin first home, ya, familiar bagi dia. Ketika dia di Kapernaum, ketika orang mendengar bahwa Yesus kembali ke Kapernaum, semua orang datang berduyun-duyun untuk mendengar apa yang akan Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Pengajarannya, masalah-masalah yang diselesaikan oleh Yesus, sakit, penyakit, semua itu mereka excited sekali. Ya. Lalu saya akan rangkum story ini. Di tengah-tengah khotbah itu, saudaraku, Yesus sedang mengajar katanya di satu rumah yang sangat penuh, sesak. Lalu tiba-tiba ada orang yang menghancurkan atap rumah, kemudian ada 4 orang yang menurunkan seorang yang lumpuh. Kalau kita lihat cerita ini ada 3 karakter di situ. Yang pertama adalah orang yang lumpuh, yang kedua adalah 4 sekawan tadi, lalu yang ketiga adalah Yesus. Ya. Tapi mari kita lihat the first karakter dulu. Karakter yang pertama adalah orang yang lumpuh. Ya. Dikatakan di firman Tuhan tidak dikatakan berapa lama dia lumpuh, kenapa dia lumpuh. Tetapi yang pasti lumpuhnya itu severe paralysis. Karena dia tidak bisa berjalan sendiri atau dia tidak menggunakan tongkat. Di firman Tuhan katakan dia harus dibopong oleh 4 temannya. Ya. Yang menarik adalah kultur pada saat itu, saudaraku. Atau mungkin juga ini berlaku saat sampai kita sekarang. Bahwa laki-laki atau pria itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Secara finansial, basic need, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan protection. Bapak pada saat itu adalah sosok yang sangat dihormati karena bapak-bapak, karena dia punya sense of provider, dia mempunyai otoritas yang tinggi dalam keluarga karena jadi kepala rumah tangga. Karena kenapa? Karena tanggung jawab yang begitu besar. Dalam konteks saat itu kadang-kadang seorang bapak bisa dipanggil dengan kata-kata Tuhan. Karena responsibility yang dia ambil. Ya. Tapi yang menarik adalah bapak yang lumpuh ini fungsinya tadi untuk memprovide untuk family-nya, tiba-tiba sense of responsibility tadi itu sepertinya diambil karena kelumpuhan dia. Ya. Tadi malam saudaraku, beberapa hari ini saya dapat teks dari Indonesia yang dia nggak ada identification-nya. Jadi nomor 62 plus apa gitu. Biasanya saya ignore. Ya, tapi somehow setelah 2 hari saya lihat siapa ini ya kira-kira ya. Terus dia kirim satu gambar puji Tuhan, Tuhan baik. Oh saya bilang ini mungkin anak Tuhan. Ya. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Boleh tahu siapa ini? Ternyata teman baik banget. Waktu kita sama-sama remaja, kita sama-sama melayani, sama-sama mengasihi Tuhan. Singkat cerita kami berpisah, dia menikah. Kemudian berapa tahun yang lalu istrinya meninggal. Dia punya usaha, saya pikir everything is fine, baik-baik saja. Sampai akhirnya ketika kami cerita, kami ngobrol, kami berdua nangis. Karena setelah beberapa lama istrinya meninggal, kemudian dia punya usaha catering untuk pabrik, lalu pabriknya tutup. Kemudian usaha cateringnya tutup, sampai singkat cerita saudaraku, dia tidak bisa bayar uang anak sekolahnya hampir setahun. Dia nggak minta, saya harus tanya sedetail mungkin
apa yang terjadi dengan teman saya ini. Ya. Sampai akhirnya kami nangis berdua, dia nangis cerita bahwa dia tidak bisa lagi memprovide secara finansial untuk keluarganya. Saya bisa rasakan kesedihan yang sangat dalam. Saya bisa merasakan ada seperti luka yang sangat dalam, seperti ditusuk begitu dalamnya. Sampai saya nangis, kami berdua hanya nangis. Ya. Dia lumpuh. Mungkin fisiknya tidak lumpuh, tetapi dia lumpuh. Sense of responsibility untuk memprovide untuk family-nya itu sepertinya diambil dari dia. Saya nggak ngerti bagaimana dengan situasi keluarga orang yang lumpuh ini. Ya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya. Kita laki-laki itu kita protektor, kita melindungi keluarga kita. Kemarin saya ngobrol dengan Pastor Mike yang baru datang dari Malaysia. Ada seorang student ya yang sekolahnya kita sponsorin sama-sama. Itu orang Indonesia yang pindah ke Malaysia. Dia kerja di kebun kelapa sawit. Ya. Anak ini umur sekitar 8-9 tahun, perempuan. Pinter banget di sekolah. Ya. Tiba-tiba prestasinya anjlok. Ya. Begitu diselidiki oleh Pastor Satya, ya, ternyata anak ini diperkosa oleh abang kandungnya sendiri. Dan bapaknya itu seperti powerless, tidak bisa memproteksi. Kok bisa terjadi begitu? Saudara bisa bayangkan. Paralyzed. Ya. Atau mungkin begini, saudaraku. Mungkin kalau konteksnya kita bawa dalam kita, mungkin kita tidak paralyzed, tidak lumpuh secara fisik. Tetapi mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang lumpuh secara rohani. Berapa banyak kita ketemu dengan orang-orang yang diikat oleh dosa sehingga dia tidak bisa melakukan banyak hal. Dalam Roma 7 ayat 15 ini kata-kata Paulus, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci itulah yang aku perbuat. Ada orang-orang yang lumpuh karena dosa. Dosa itu seperti gula yang manis. Di awal sepertinya menyenangkan, rasanya enak, exciting di awal. Tapi firman Tuhan katakan, upah dosa itu adalah maut. Mungkin sekitar sebulan apa 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang teman baik. Dulu kami sama-sama berjudi, ya, main poker. Ya. Dia orang Thailand. Saya kalau cerita tentang judi banyak yang saya bisa ceritain. Ya, karena dulu saya pejudi. Ya. Puji Tuhan sudah bertobat. Orangnya ganteng kayak bintang film. Dia punya restoran di Redland sana, Thai food restoran, salah satu restoran yang laku pada saat itu. Ya, ganteng orangnya, kayak bintang film. Kalau main poker, wah itu, keren banget. Ya, selalu menang. Ya, dan dia bilang mungkin saya akan tinggalkan restoran saya jadi main poker profesional. Keren banget saya bilang ya. Tapi beberapa bulan yang lalu, saudaraku, saya ketemu di Hiptan. Ya, saya kan itu salah satu favorit restoran kita ya, Mami ya. Waktu saya ketemu di sana, saudaraku, itu mukanya lusuh banget. Seperti homeless, saya kaget banget. Mukanya jauh lebih tua dari apa yang saya bayangkan. Dan kelihatannya seperti homeless dan bingung, saudaraku. Senyum-senyum sendiri, kadang terus nangis sendiri. Sudah lewat ampernya, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata teman saya ini diikat oleh roh judi sehingga dia tidak bisa berhenti. Ya. Rantai judi itu mengikat hidupnya. Dia tidak bisa keluar
dari dosa itu. Dia jadi lumpuh secara rohani. Semua yang baik di dalam hidupnya itu hilang. Dia kehilangan istrinya. Dia kehilangan anaknya. Bahkan dia kehilangan bisnisnya. Yang menarik adalah kasinonya makin kaya, saudaraku. Dianya makin miskin. Hancur, berkeping-keping. Ada orang yang lumpuh karena diikat oleh dosa. Ya. Mungkin saya bisa ceritakan, ada orang yang nyewa salah satu rumah yang saya sewakan, itu 3 bulan dia nggak bayar. Ketika istri saya datang ke rumahnya 3 bulan, kenapa nggak bayar? Itu bau ganja, saudaraku. Ya. Orang ini tadinya yang nyewa itu perempuan, baik, on time, bayarnya on time, kerjaannya bagus. Lalu dia pacaran dengan orang yang salah. Orang pria yang malas, kerjaannya hanya ngeganja terus. Akhirnya semua jadi hancur. Sesuatu yang baik dalam hidupnya jadi hancur. Kerjaannya di layoff, kemudian mereka nggak bayar, hampir 3 bulan nggak bayar. Saudaraku, di Yesaya 32 ayat 17 dikatakan begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah apa? Adanya ketenangan dan ketentraman. Sekali lagi, di Yesaya 32 ayat 17. Ya, akibat di mana ada kebenaran, ada situ. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau ayat ini dibalik, di mana tidak ada kebenaran, maka tidak akan ada damai sejahtera. Tidak akan ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Setuju? Dosa menghasilkan luka yang dalam, yang mengakibatkan seseorang jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Sekali lagi saya katakan, dosa menghasilkan luka yang dalam yang mengakibatkan seseorang jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Kita hidup di zaman yang saya percaya Tuhan Yesus nggak lama lagi akan datang. Ya, ada satu penelitian kemarin ini saya bagikan juga di sel grup kita. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh CIA. Dia undang sekitar 20 orang, ya, 20 orang dia undang. Kemudian dari 20 orang itu, saudaraku, 19 orang itu adalah agen dari CIA. Ya. Hanya 1 orang yang bukan dari CIA. Ya. Kemudian penelitian itu bilang begini, lalu dari ke-20 orang ini ditampilkan satu gambar, gambarnya itu kotak. Ya, gambar kotak di televisi ataupun ditampilkan gambar kotak. Ya. Kemudian orang dari 1 sampai ke 19 ini orang CIA, mereka harus katakan gambar itu kira-kira gambar apa. Lalu orang yang pertama bilang, oh itu segitiga. Ya. Yang kedua bilang, itu segitiga. Yang ketiga bilang, itu gambar segitiga. Sampai dengan orang yang ke-19. Yang orang ke-19 bilang itu gambar segitiga. Menurut saudara, orang yang ke-20, yang terakhir, apa kira-kira yang dikatakan oleh dia? Ya, dia bilang mungkin begini ya, kalau saya bilang ini gambar segitiga, padahal gambarnya apa? Gambarnya apa? Bapak Ibu ikut ya. Gambarnya kotak. Tapi dia bilang gini, kok yang 1 sampai dengan ke-19 bilangnya gambarnya segitiga, padahal yang saya lihat kotak. Tapi kalau saya bilang gambar itu gambar kotak, saya mungkin aneh sendiri. Mungkin orang berpikir saya ini gila. Mungkin orang berpikir kacamata saya mesti diganti. Lalu orang yang ke-20 ini itu bilang bahwa gambar yang kotak tadi, ya, lalu dia bilang juga sama.
saya melihat itu segitiga. Itulah yang dilakukan oleh dunia saat ini. Dosa yang seharusnya dosa, lalu kita bilang bukan dosa lagi. Itu gaya hidup biasa, bro. Semua itu biasa. LGBTQ sangat gencar, ya, menyerang kita, mengatakan bahwa LGBTQ bukan dosa, itu pilihan. Saudara perhatikan orang merampok di mana-mana. Ya, dulu kita penjarakan mereka. Dulu kita mungkin semua orang akan gang up together untuk nangkep orang. Sekarang kalau saudara lihat perampokan di Home Depot di mana-mana, seolah-olah bagi kita seperti biasa. Betul? Tapi tahukah saudara, akibat dari dosa itu akan mengakibatkan kesengsaraan bersama. Nanti saudara baca kisah di mana ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Ya, di situ dikatakan ada gerakan LGBTQ sudah terjadi di situ, tapi akibat daripada itu enggak hanya LGBTQ, kejahatan, kekejian itu jadi bagian daripada gerakan itu. Saya enggak heran saudaraku kalau saya percaya storm is coming. Ekonomi kita sekarang krisis di mana-mana. Kejahatan naik di mana-mana. Kenapa? Karena kita toleran sama orang seperti ini. Kita menganggap hal itu biasa. Bahkan gereja Tuhan, mainstream gereja di United States, itu bisa memberkati orang-orang seperti ini. Saudara bisa bayangkan akibatnya. Banyak orang yang lumpuh, terikat oleh dosa. Ini yang terjadi dengan orang yang lumpuh ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di posisi mana. Secara fisikal saudara mungkin lumpuh atau secara rohani kita lumpuh. Tapi mari kita lihat tokoh main karakter yang kedua. Teman yang baik. Ya. Di Galatia 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran. Saya suka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya gini. Kalau ada orang yang overcome by some sins. Artinya orang terbelenggu dengan dosa. Dia nggak bisa keluar sendiri dari dosa itu. Ya. Maka kamu yang rohani katanya. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kamu juga kena pencobaan. Ayat keduanya, saudaraku, dikatakan begini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya enak banget dibilang, help carry one another's burden, and in this way you will obey the law of Christ. Galatia 6 ayat 9, pasal yang sama saudaraku. Dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena berbuat baik merupakan ciri kita. Berbuat baik adalah kultur kerajaan sorga. Dan firman Tuhan katakan, jangan kamu capek melakukannya. Karena tepat pada waktunya, nanti ada waktunya kita akan menuai. Sama seperti ketika kita menanam pohon, gak langsung berbuah. Tapi pasti, for sure, kita akan menikmati hasilnya. Di ayat 10 dikatakan gini, karena itu selama masih ada kesempatan, lihat for opportunity. Amin. Mungkin di depan kita, di sekeliling kita, apakah ada kesempatan bagi kita? Ya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi katanya, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Dalam konteks kita di gereja kita mungkin
Kadang-kadang kita masih mendengar, menyediakan waktu kita untuk mendengar teman-teman kita yang mungkin mereka punya masalah. Mereka punya kebutuhan khusus. Mungkin kita bisa beri nasihat, ada kata-kata wisdom. Ya. Kita share, kita punya kindness, kita berdoa untuk mereka. Kemarin saya senang banget ya. Ada teman-teman yang bulan ini akan ambil kelas nursing bareng-bareng. Ya, bareng-bareng gitu. Ada berapa orang Mami kemarin? Bu Gem. Ada 5 orang yang udah daftar. Ya. Saya bilang wah keren banget. Di antara 5 orang itu mungkin kita bisa saling tolong menolong. Ada yang nggak punya mobil, kita bisa carpoolan. Ya, ada mungkin yang cara belajarnya kurang mantep, yang lebih pinter dia bisa bantuin. Gang ups together untuk sesuatu yang baik. Yang kuat menolong yang lemah rela untuk ditolong. Supaya satu hari dia punya kesempatan juga untuk menolong orang lain. Amin. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh 4 orang ini. Ya. Yang pertama, saya percaya mereka mengerti bahwa teman mereka itu membutuhkan bantuan. Dia peduli. Berapa banyak saudaraku, kita ini gak peduli. Apakah Kristus peduli kepada saudara? Ya, dia memberikan nyawanya. Supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Tentu dia juga senang terhadap orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Karena ini adalah prinsip dalam kerajaan Tuhan. Di Yohanes 17 ini saya bagikan berkali-kali. Saudaraku, Yesus katakan mereka akan dibenci. Siapa? Murid-muridnya akan dibenci oleh dunia ini karena mereka bukan berasal dari dunia ini. Artinya kita akan dibenci oleh dunia ini karena nilai-nilai kita, prinsip-prinsip kita itu tidak sama dengan mereka. Kita akan mengalami penganiayaan. Lalu Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Dia berdoa supaya murid-muridnya itu menjadi satu sama seperti Bapa dan Anak satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi ketika anak-anak Tuhan bersatu, saling mengasihi, dunia bisa lihat Kristus di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena prinsip ini itu tidak diketemukan di dunia. Berapa banyak teman-teman yang komplain ke kita, wah saya kerja di warehouse Pak, aduh orang Indonesianya. Saya lakukan senyum salah dilaporin. Ya. Salah nyimpen barang, saya dilaporin. Di kita enggak begitu ya. Kita bangun kultur yang betul-betul kita saling mengasihi, saling mengangkat, saling menasihati. Ya. Lalu yang kedua, 4 orang ini saudaraku, mereka punya komitmen dan dedikasi yang hebat untuk menolong teman yang lumpuh ini. Kalau kita lihat skenarionya, rumah itu penuh, sesak dengan banyak sekali orang. Sampai pintunya nggak bisa diakses karena banyaknya orang saudaraku. Ya. Lalu mereka harus berpikir dengan keras bagaimana caranya supaya teman kita ini bertemu dengan Yesus. Saya percaya begini, yang normalnya mungkin dia masih bawa dulu ke dokter, tapi dokter mungkin tidak bisa sembuhkan lagi. Itu sebabnya satu-satunya cara adalah ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu rumah itu penuh, sesak, panas mungkin. Lalu mereka punya ide yang sangat kreatif. Bagaimana kalau kita naik ke atas? Tapi pertanyaannya kalau kita bawa teman kita ini naik ke atas, itu banyak sekali calculation yang mesti kita hitung, betul nggak? Saya nggak tahu, Santi ada di sini nggak? Santi ada nggak Santi? Santi kan badannya kecil, ya. Kalau kayak Santi itu diangkat ke atas masih make sense. Tapi kalau model kayak saya dengan Pastor Iki diangkat ke atas, wow, saudara bisa hitung amit-amit jabang bayi, berat, betul? Mereka hitung nggak itu kira-kira? Lalu kira-kira
mereka harus berunding. Bagaimana caranya? Talinya dari mana? Apalagi kira-kira? Kasurnya, tempat untuk ngangkat dia. Terus cara kita nurunkan dia bagaimana? Ada nggak yang tahu cara bongkar atap? Itu semua masih dihitung, saudaraku. Mereka harus come up with the creativities. Betul nggak? Ada teamwork yang hebat dari antara 4 orang ini. Mungkin itu yang kita lakukan ketika kita sponsorin Malaysia. Saya kasih tahu sekali lagi, waktu saya tim dari Abalov pulang, kemudian kita ngobrol-ngobrol, wah itu saya sangat sukacita sekali. Orang-orang yang kita sponsorin itu adalah orang-orang yang dibuang, saudaraku. Mereka orang-orang India yang dianggap second class di Malaysia. Kita enak ya, di Amerika nih enak banget ya. Bapak Ibu baru datang ya, kemudian tinggal ngomong ya, Bugem Rina, ya, Bugem Deborah, Bugem Angie, anak saya daftarin sekolah dong. Wih, kita daftarin rame-rame, saudaraku. Surat-surat belum punya, baru datang, besoknya anaknya langsung sekolah. Gak di-treat tuh as a second citizen. Akses pendidikannya dikasih tuh sama Amerika. Gak ditanya kamu statusnya apa. Kita hidup di negara yang hebat. Tapi di Malaysia sana enggak, saudaraku. Kalau you enggak orang Malay, kalau you enggak orang Melayu, ya, sekolah kamu enggak bisa masuk sekolah negeri. Kamu bisa masuk sekolah tapi kamu mesti masuk sekolah private. Dan orang-orang ini enggak punya duit. Lalu bagaimana caranya? How? Lalu kita kumpul beberapa teman. House of Worship, Abalov, ada gereja dari Indonesia. Lalu kita kumpul seperti 4 orang ini. Kita come out with kreativitas kita. Bagaimana caranya supaya orang-orang ini punya akses ke pendidikan. But at the same time, kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Amin. Mungkin kita lakukan juga di kehidupan kita sehari-hari. Kita kirim sekitar 8.700 US dollar. Ya. Ternyata kemarin dikasih tahu bahwa Malaysia itu ternyata sangat panas sekali. Jadi selama beberapa tahun ini mereka sekolah, saudaraku, itu enggak pakai AC, pakai kipas. Dan itu tetap ngerasa panas. Pastor Mike bilang setiap saya ke Malaysia, itu saya selalu turun berat badan. Karena saking panasnya. Lalu kita kirim bagian kita 8.700 kemarin. Lalu mereka beli AC dan peralatan-peralatan yang lain. Lalu mereka bilang, aduh terima kasih banget untuk semua jemaat House of Worship. Ada dampak yang luar biasa ketika kita bekerja sama untuk membawa orang-orang mengenal Tuhan. Apa yang dilakukan oleh 4 orang ini saya rasa tidak normal. Bukankah seharusnya mereka masuk lewat pintu depan? Betul? Karena pertanyaannya adalah begini, bagaimana kalau metode yang tadi, mereka naik ke atap, lalu mereka bongkar itu, tapi metode itu ternyata tidak berhasil, mungkin mereka jatuh di tengah-tengah jalan. Ya. Atau mungkin ketika mereka turunkan di tengah-tengah Yesus, Yesusnya marah, bahkan Yesusnya menolak. Atau pertanyaan berikutnya mungkin, kalau kita rusak atap orang lain, siapa yang bayar atap itu? Ada banyak hal-hal yang seharusnya mereka bisa tanyakan. Tetapi mereka melakukan untuk supaya teman mereka ini bisa bertemu dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Lalu kita akan masuk ke tokoh ketiga, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang yang lumpuh ini diturunkan di depan Yesus, maka saya percaya semua orang sekarang memandang kepada Yesus dan kepada orang yang lumpuh ini. Apa kira-kira yang Yesus akan lakukan? Apakah Yesus akan marah? Apakah Yesus akan mengatakan sesuatu? Dalam Markus 2 ayat 5 dikatakan begini,
ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Problem orang lumpuh ini, ternyata dosanya itu mesti diampuni. Dia harus bertemu dulu dengan Tuhan. Kemudian di akhir cerita kita tahu bahwa fisikalnya yang lumpuh itu disembuhkan. Saya ingat waktu saya masih terikat dengan judi, saudaraku. Ya, ketika semua uang habis di meja judi itu. Ketika saya pulang, saudaraku, wah lu kan pusing kalau berjudi uang hilang, ya. Lalu saya bikin plan. Nanti kalau saya terima gaji, ya, gajinya langsung saya kasih ke istri saya, supaya saya nggak ke sana. Ada plan lagi. Plan berikutnya adalah ketika saya mau berjudi lagi, mobil ban saya kempesin 4-4-nya. Supaya saya nggak punya akses untuk pergi ke kasino. Kamat dengan banyak plan. Ya. Tapi ketika terima gaji, saudaraku, semua plan tadi itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba saya sudah ada di mesin judi. Ya. Addicted. Nggak bisa lepas. Tetapi Tuhan mengubah saya ketika saya betul-betul datang kepada Kristus. Saya nangis berkali-kali, saya nggak mau lagi berjudi Tuhan. Karena judi ini menghancurkan keluarga saya. Saya lihat istri saya sengsara sekali, anak-anak saya sengsara sekali. Tapi saya tidak bisa lepas dari hal-hal seperti ini. Tapi itu terjadi lepas ketika saya bertemu dengan Tuhan. Dosa saya diampuni. Dan slowly but sure, saya lepas dari judi itu. Itu mungkin yang terjadi dengan orang yang lumpuh ini. Dia bertemu dulu dengan Tuhan. Dosanya diampuni dulu. Karena itu adalah kebutuhan manusia yang paling utama. Dosa kita mesti diampuni. Kita mesti diperdamaikan dengan Kristus. Baru secondary problemnya, itu Tuhan Yesus akan sembuhkan. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah Anda orang yang lumpuh itu? Kadang-kadang saudara mesti izinkan teman-teman di sekeliling kita untuk membantu kita. Atau Tuhan mau kita ada di posisi yang kedua, menjadi teman yang baik. Saya ketika cerita mengenai kejadian tadi, ya, ketika saya dengar teman saya mengalami kesusahan begitu, saya nangis. Sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh saya nggak bisa tidur. Ya, sampai saya bangunkan istri saya, boleh nggak saya minta obat tidur? Karena saya mikirin kok bisa teman saya sampai sesusah itu dan dia nggak pernah bilang. Ya, kalau saya kasih $200 per bulan, ya anaknya bisa sekolah, nggak perlu dia sangat kesulitan seperti itu gitu. Dan yang menarik adalah kami kumpulin sama-sama. Ada beberapa teman-teman yang baik, kita kumpulin sama-sama. Kita akan bilang kita akan support teman kita ini. Sampai nanti anak itu selesai sekolah, ya kelas 3 SMA. Ketika kami ngomong begitu, saudara, anaknya itu menjerit. Anaknya itu baik banget. Kelas 3 SMA, anaknya baik, nggak bandel, cantik, pinter sekolah. Ya. Dia tahu bapaknya lagi susah dan dia selalu berusaha hibur bapaknya. Ketika kami bilang, kami akan bantu kamu, kami akan ada berjalan dengan kamu. Itu anaknya teriak nangis. Kenapa? Karena dia lama sekali doakan bagaimana caranya Tuhan akan jawab persoalan ini. Lalu tiba-tiba Tuhan jawab. Saudara bisa bayangkan. Jeritan dia kepada Tuhan itu dijawab melalui teman-teman yang ngebantu dia. Itu ada kita yang ngebantu, itu ngerasakan satu sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk proyek sorgawi. Di firman Tuhan katakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Karena ada satu sukacita, ada satu kehormatan
yang kita bisa rasakan ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk merelieve burden satu sama lain. Amin. Ada orang, saudaraku, dalam perjalanan hidup dia mesti ngangkat beban sebesar ini. Wah, berat gak? Itu yang dia angkat, saudaraku. Mungkin kita kasih tahu, Pak, itu gak perlu diangkat, Pak. Supaya Bapak jalannya lebih enak. Saudara bisa bayangkan, saudara lari maraton bawa beban seperti ini. Ya. Mungkin ada orang-orang yang kita masih cerita, Pak gak perlu dibawa bebannya, Pak. Tapi ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang kita memang bebannya harus dibawa, tapi kita bisa bantu dia. Kalau ini diangkat sama 10 orang, ya, saya rasa kalau kita berdua atau bertiga, saya rasa lebih ringan daripada kita angkat sendirian. Saya rasa itu yang mesti kita praktekkan dalam gereja kita. Percayalah, ya, storm is coming, badai datang. Kemarin saya bicara dengan Pastor Andre, banyak sekali parameter-parameter yang akan kita lihat. Ekonomi itu anjlok banget di Amerika. Bank-bank besar tutup, high-tech company, mereka lay off banyak sekali karyawan-karyawannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kami pernah ngalamin krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika. Di California ini sendiri, saudaraku, banyak banget orang bunuh diri. Kenapa? Karena kalau kita orang Indonesia, ya, kita biasa hidup susah itu biasa. Ya, orang mangan yang penting kumpul, kita biasa begitu. Ya. Kita lihat orang-orang Indonesia baru datang ke sini, ya. Ada yang satu kamar 4 orang, 5 orang, kita biasa, itu nggak akan selamanya. Tapi orang Amerika enggak. Orang Amerika tuh biasa senang, biasa privasinya tuh harus diatur. Jadi ketika susah sedikit, mereka stres. Ya, saya tutup, saya mau terlalu panjang ya, sorry kalau kepanjangan. Waktu COVID-19, ya, itu store banyak yang tutup kan. Kemudian orang borong apa aja diborong, minuman diborong, makanan diborong. Lalu kita dulu leader-leader ya, bilang, waduh gimana kalau itu betul-betul terjadi, jemaat kita bagaimana? Lalu saya ya dengan beberapa teman-teman ya, itu pergi ke setiap store yang kita borong apa coba? Beras, Indomie, air, semua kita borongin saudaraku. Kita penuhin gudang kita. Just in case. Pikiran kita baik loh. Just in case tiba-tiba short semua. Kita pikir kita bisa relief burden satu sama lain dengan menyediakan beras, minuman. Tidak terjadi, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya terjadi, apakah kita siap untuk menolong satu sama lain? Ya, yang kuat menanggung yang lemah. Kita saling menanggung beban satu sama lain. Dan firman Tuhan katakan dengan cara itu, saudaraku, kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Tuhan kita dimuliakan di tengah-tengah kita. Mari kita nyanyikan lagu terakhir, saya akan berikan kepada Pastor Iki untuk tutup ya. Haleluya. Terima kasih Pastor Heri. Lumpuh, gak bisa berbuat apa-apa. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada kalanya saya sendiri sebagai hamba Tuhan pengen lari. Saya nggak tahu Pastor Heri ngalamin yang sama atau enggak. Tahun pertama sampai tahun kelima, Pastor Heri Budebora ini selalu ngomong gini sama saya. Saya mau orang di belakang layar aja. Tapi hari ini saya melihat, saya bangga sekali dengan abang saya, teman satu pelayanan ini. Dia bisa berdiri, dia bisa stand up. Tapi kenapa dia bisa berdiri? Karena ada komunitas yang menerima apa adanya. Begitu juga dengan saya. Seringkali, aduh capek. Tapi ternyata ada teman yang bopong saya.
yang bawa saya untuk ingat kepada Tuhan. Saya nggak pernah lupa dalam pelayanan. Saya melihat ada orang-orang yang lumpuh, yang nggak bisa berbuat apa-apa, yang merasa nggak ada harapan di dalam Tuhan. Tapi ternyata ketika saya datang, ketika ada teman-teman datang, kita cari Tuhan sama-sama. Ternyata ada pengharapan. Bilang sama kiri kanan, yuk kita punya Tuhan yang hebat. Dan bilang sama kiri kanan, terima kasih kamu ada di samping saya. Saya mesti jujur, seringkali kita merasa kita hebat, kita kuat, kita bisa tanpa Tuhan. Tapi benar firman Tuhan hari ini, kita perlu untuk sehati, sepikir, membangun kerajaannya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena tekad. Dalam Filipi 2 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayo mari kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dunia akan semakin sukar, itu yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kesukaran pasti terjadi. Tapi buat kita anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita berfokus bukan hanya untuk diri kita, tapi kita berfokus bagi kepentingan kerajaannya. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini bukannya lagi kita menuntut orang untuk berubah, menuntut suami kita atau istri kita berubah. Tapi mari kita tuntut diri kita untuk kita mengalami Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang atau teman yang baik yang membawa orang-orang kepada Kristus. Bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan kasih yang ada dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau mengenalku. Terima kasih Yesus. Dia memilih kita. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Semua kita yang rindu untuk mengalami Tuhan pagi hari ini, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Jesus, katakan Bapa, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku, Lebih dari siapapun. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tahu Oh, ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Katakan, ubahkanku, sempurnakan ya Bapa. Jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Jesus, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berseru, ya Aba, ya Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. mari kita sembah Dia, Yesus. Bolehkah kita angkat tangan kita? Lord, we need you, Lord. Ajarku setiap waktu. Mari semua jemaat angkat tanganmu. Angkat tanganmu dengan iman. Katakan, Tuhan, aku perlu tuntunanmu dalam hidupku. Aku perlu kesembuhan. Bangkitkan aku, pulihkan aku dari kelumpuhan Tuhan. Atau jadikan aku Tuhan sebagai umat-Mu yang dapat bertindak sebagai teman yang baik untuk membawa umat-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagi kami
Engkau yang paling tahu kondisi dan keadaan setiap kami masing-masing di tempat. Pergumulan, perjuangan, dan tantangan. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tempatkan kami di tempat ini untuk kami menjadi sebuah keluarga, untuk kami menjadi teman-teman yang dapat menolong satu dengan yang lainnya. Biarlah dalam hidup kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kami tahu proses demi proses yang kami alami itu supaya kami boleh menghasilkan buah. Dan buah itu tetap dalam hidup kami. Supaya dunia dapat melihat Kristus. Biarlah kami semakin berkurang-kurang dan Yesus yang bertambah-tambah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kesukaan kami adalah melakukan titah-titah-Mu. Dan kebenaran-Mu itu menjadi landasan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati umat-Mu, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati apa yang mereka lakukan, usaha bisnis mata pencaharian mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan apapun yang mereka buat dibuat Tuhan berhasil. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Dan aku berdoa hari ini kuasa-Mu mengalir, membangkitkan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi secara jasmani dan rohani pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang susah dihiburkan. Dan biarlah kami semua mendapat pengalaman-pengalaman, kami diperkaya oleh pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Hidup kita selalu ada bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Kita semua katakan, Amin. selamat hari Minggu Tuhan Happy berkati. Sunday.